banyak kerja buruh, kerja susah, kerja di terik matahari Texas pada saat summer, ya bisa bayangin. Dengan bayaran yang hampir setengah daripada orang dibayar pada umumnya karena kita tidak punya izin kerja dan tidak punya izin tinggal. Jadi kalau orang misalnya pada saat itu dibayar $8 1 jam, kita ngomong saat itu ya, kita dibayar cash itu mungkin $5 sejam, ada yang setengahnya $4. Ya tapi pekerjaan itu yang kita bisa dapat. Jadi sempat morat-marit sampai akhirnya suatu hari ada kenalan teman orang Indonesia yang bekerja di sebuah restoran Jepang. Ada pameran di JHCC mengenai sekolah-sekolah di luar negeri yang short course, ya, jadi bukan university or anything, yang short course dan pulang dari sana kira-kira bisa langsung terbekali dan bisa mulai kerja di Indonesia. Nah pada saat itu ada sekolah pilot, ya. Nah sekolah pilot ini dengan iming-iming ya, kita juga dibohongin ternyata. Iming-iming dalam artian kita pada saat itu $20.000, kurang lebih $20.000 untuk 6 bulan selama di sana. Pendidikan termasuk housing, ya, termasuk mes atau apartemen. Di mana dalam 6 bulan itu kita sekolah pilot, kita udah bisa dapat private pilot license. Terus berikutnya adalah instrument rating. Dan yang ketiga itu adalah multi-engine commercial license. Jadi digabung tuh, multi-engine dengan commercial digabung. Jadi dan setelah dapat 3 license ini, kurang lebih otomatis kita mempunyai 250 jam terbang. Yang tercatat di logbook. Dan 250 jam terbang itu di Indonesia, saya nggak tahu sekarang, tapi kayaknya tetap sama sih. Cuma mungkin sekarang udah kebanyakan kali pilot, jadi mereka lebih seleksi. Tapi requirement-nya kalau nggak salah tetap sama. Dengan 250 jam terbang dan mempunyai commercial multi-engine, juga instrument rating, itu kita bisa diterima di maskapai komersial kerja. Ya, jadi bisa diterima di Lion Air. Kalau Garuda mungkin agak susah ya, perlu relasi ya. Maaf ya bapak-bapak Garuda. Sindir dikit ya sikut. Ya. Mau jadi pilot Garuda, mesti punya relasi. Maaf ya. Nah, jadi kalau misalnya Lion Air atau private jet apa segala macam, ya itu kita bisa diterima. Tentunya kita tidak langsung terbang, nanti sama mereka ada pelatihan lagi di mana kita dilatih dengan mereka, tapi udah di-hire. Ya, kita intinya udah dapat kerjaan gitu loh. Di-hire, terus pelatihan dengan simulator, terus juga sering jadi, sebutan kita adalah anak monyet, jadi orang ketiga yang duduk di kokpit untuk mempelajari pada saat terbang. Ya. Jadi pada saat itu saya ambil itu. Dengan modal yang empot-empotan, akhirnya berangkat ke Amerika. Itu tahun berapa Chef berangkat ke Amerikanya? 97 April. 97. April. Wow. Ya. Nah, ternyata tidak seperti yang saya bilang tadi, diiming-imingkan 6 bulan selesai kan. Ternyata tidak bisa seperti itu. Karena terbang itu kalau kita belum punya instrument rating, kita harus VFR. Visual Flight Rules. Jadi kita tidak boleh terbang kalau ada awan. Jadi harus clear sky. Itu aturannya, ya. Nah, cuman kan kadang-kadang mendung, kadang-kadang ini, apalagi musim mulai masuk winter, ya kan? Ya kita jadi nggak bisa terbang. Padahal kita udah ada schedule terbang, karena cuacanya seperti itu kita tidak bisa terbang. Sementara murid puluhan, ratusan, pesawat cuma 20-an atau 40-an, kan ngantre. Jadi kalau schedule kita terbang saat itu ternyata cuaca tidak mengizinkan, kita harus reshuffle lagi, ulang lagi, ngantre lagi, gitu loh.
Jadi it took more than 6 bulan, gitu ya. Dimana akhirnya pokoknya tidak jadi. Saya cuma dapat 2 license, Ya. private pilot license dan instrument rated. Itu saya punya. Ya. Artinya saya boleh terbang sendiri dan boleh terbang malam, boleh masuk awan, tetapi masih single engine ya, pesawat single engine. Cuman tidak boleh dibayar. Dalam artian karena belum punya commercial license. Oh, Tidak boleh disewa. Ya. Tapi kalau saya bawa ibu atau bawa kakak terbang bareng, boleh. Asal tidak boleh dibayar. Oke. Oke, wow. Menarik. Jadi, waktu chef ke Amerika, itu belajar jadi pilot, karena memang cita-citanya kan memang dari kecil menjadi pilot tempur ya, chef ya? Iya, awalnya sih. Awalnya. Nah, setelah itu, apa yang terjadi, chef? Maksudnya apa? Tadi kan chef bilang tidak lulus ya, hitungannya karena tidak mendapatkan license yang terakhir. Betul. Sebenarnya lulus, tapi tidak mendapatkan license terakhir yang bisa mendapatkan sebuah requirement yang diperlukan untuk di hire di airlines di Indonesia. Itu jadi tidak bisa kan. Nah, cut the story short, ternyata mesti keluar dari sekolah itu ya. Yang pertama sekolahnya bangkrut, yang akhirnya kita coba lagi dengan biaya tambahan sendiri. Terus tidak lama kemudian terjadi krisis ekonomi di Indonesia di tahun 98 kan? Iya, 98 betul. Ya, pada saat itu terjadi, tentunya pilihannya adalah orang tua tidak bisa, meskipun saya sudah mulai banyak kerja sampingan secara ilegal di Amerika, tetapi pada saat itu terjadi orang tua benar-benar bilang tidak bisa mengirimkan sepeser pun untuk uang jajan. Ya, atau uang makan lah, bukan uang jajan. Ya, jangankan uang makan, uang jajan. Uang bayar apartemen juga tidak bisa. Jadi pilihannya adalah pulang ke orang tua akan coba pinjam uang kepada temannya untuk beli tiket one way untuk saya pulang ke Indonesia. Ya, jadi kalau kalian pikir saya berasal dari keluarga yang berada, itu salah ya. Ya, nah saya pikir pada saat itu kayaknya nggak mungkin saya pulang ke Indonesia. Karena kalau saya pulang ke Indonesia, mau jadi apa? Nanti bandel lagi kan. Terus udah gitu, modal untuk mulai bekerja dan lain sebagainya juga belum punya. Karena itu tadi, license untuk pilotnya juga nggak bisa. Jadi saya bilang sama orang tua, nggak usah pusingin saya akan survive di Amerika, bertahan hidup secara ilegal, karena izin tinggal juga udah habis. Karena ini ya, sudah tidak sekolah ya. Betul, udah selesai. Saya akan survive di Amerika, nggak usah pusingin saya. Maka dari itu... umur berapa, Chef, kalau boleh tahu? Itu 98, 23. 23. Wow. 23. Belum 23, baru mau 23, 22-an. Ya, sip. Oke. Nah, jadi saya mulai bertahan hidup. Tadi umur 22 ya, Chef ya? Tes. Udah balik. Nah, jadi bertahan hidup. Nah, mulai kerja serabutan. Pada saat itu susah ya, ada zaman susahnya ya, susah banget. Jadi satu apartemen sempat satu bedroom apartemen sempat berdelapan untuk menghemat ya. Terus juga tidak punya tempat tidur. Memang apartemennya memang pakai karpet, terus cuma dialasin kain lagi. Itulah tempat tidur saya ya. Terus juga ya sempat susah. Jadi makan itu saya perlu mengumpulin koin-koinan. Ini saya ingat banget cerita ini. Mungkin saya udah pernah cerita berkali-kali, tapi ini benar-benar nggak bisa lupa karena sampai enak banget gitu ya. Jadi untuk makan siang atau makan malam, saya harus punya $1.07. Dan itu ngumpulin sen-senan dari tong sampah. Atau dari parkiran supermarket atau apa, cari uang sen-senan loh, 1 sen, 5 sen, 10 sen, gitu ya. Itu saya kumpulin jadi $1.07. Saya beli burger, di sana ada chain burger seperti McDonald, tapi namanya Jack in the Box, ya. Nama chain burgernya itu
Jack in the Box. Dan dia punya paket hemat, salah satu burgernya namanya Jumbo Jack. Nah, Jumbo Jack ini 99 sen. Jadi kalau beli dengan bayar tax jadi $1.07. Wow. That's my lunch, that's my dinner for about 2 mingguan. Sampai ya kadang-kadang di apa namanya di rotate, ada yang grilled chicken sandwich juga sama $1.07. Sampai enak-enak gitu loh. Ya sama itu. Tapi that's what kita bisa afford, cuman itu gitu. Nah, banyak kerja buruh, kerja susah, kerja di terik matahari Texas pada saat summer, ya bisa bayangin. Dengan bayaran yang hampir setengah daripada orang dibayar pada umumnya, karena kita tidak punya izin kerja dan tidak punya izin tinggal. Jadi kalau orang misalnya pada saat itu dibayar $8 1 jam, kita ngomong saat itu ya, kita dibayar cash itu mungkin $5 sejam, ada yang setengahnya $4. Ya tapi pekerjaan itu yang kita bisa dapat. Jadi sempat morat-marit, sampai akhirnya suatu hari ada kenalan teman orang Indonesia yang bekerja di sebuah restoran Jepang. Nah, dia menjadi seorang pelayan. Kebetulan restoran Jepang ini yang punya tapi orang Chinese Amerika. Ya, mungkin dia agak-agak licik dikit, ya licik tapi baik buat kita sih. Dalam artian mereka mempekerjakan orang-orang yang tidak punya izin kerja dengan cara dibayar cash. Sementara kalau di Amerika itu kan kita dibayar dengan check ya, employee check, supaya semua terrecord, the tax, laporan ke pemerintahnya segala macam. Tapi karena kita tidak punya izin kerja, apalagi izin tinggal, mereka bayar kita cash, jadi under the table lah ibaratnya. Nah tentunya kita dibayar sedikit lebih rendah juga, tapi saya sangat bersyukur karena pekerjaan itu kita setidaknya bekerja di gedung, di restoran, ada AC, tidak kena terik panas, lebih reputable lah. Gitu. Nah 2 minggu kerja di situ karena disiplin, karena takut sebenarnya karena takut. Jadi disiplin itu dalam artian supaya nggak ditegur kita lelet apa segala macam. Karena nanti kalau kehilangan pekerjaan ini nanti kerja kasar lagi kan repot gitu loh. Pemikiran saya seperti itu. Jadi I try to keep this job the best I could gitu. Orang disuruh datang jam 9.30, saya datang mungkin 9.25 dan sudah rapi, sudah siap kerja. Udah tuang-tuang soy sauce untuk side jobnya. Sementara orang lain mungkin datang 9.35 dan mungkin mereka masih ke restroom dulu untuk bener-benerin rambut dan lain sebagainya, pakai apronnya gitu. Dan juga saya orangnya sangat ingin tahu ya. Jadi kan saat itu ada sushi bar. Jadi kalau antara jam 2 ke jam 5 kan restoran lagi reda-redanya, tidak terlalu rame. Di mana para sushi chefnya itu motong ikan, kelihatan sama kita kan di depan situ, bukan di dalam dapur. Itu saya selalu tanya, ini kenapa motong ikannya seperti ini? Kenapa nggak motongnya begini? Ini ikan dari mana? Gini-gini, pokoknya cerewet lah gitu. Ya. So, serius banget ya chef ya? 2 minggu setelah saya jadi waiter, tiba-tiba sushi masternya samperin saya. Hey, saya mau angkat kamu jadi apprentice saya, katanya. Oh ya, kenapa? Ya, saya lihat kok kamu rajin, kamu kayaknya interest, ya, sangat interested, ya, untuk belajar, mengolah gitu ya, karena banyak nanya lah, inilah itulah, bukan sekedar cuma menjalankan kerjaannya nganter makanan ke sana, tapi nanya-nanya ini ikannya gimana, ini gimana, ini. Nah, ya udah saya bilang, waduh, saya pikirin dulu ya semalam gitu. Akhirnya pas pulang sampai rumah mau tidur malam, saya pikir gajinya kecil pada saat itu ya. Untuk jadi waiter gajinya lumayan. Waiter kan kita dapat tip. Ya. Iya betul. Dapat tip itu kalau di Amerika, kalau di luar sana kan tips daripada menjadi pelayan itu kan, waduh,
bagus banget gitu loh. Terus sekarang mesti makan gaji jadi kacung ibaratnya. Akhirnya saya pikir malam-malam itu, ya udahlah, ambil deh. Saya udah umur 22 mau 23, hanya lulusan SMA, tidak punya skill, ya mau jadi apa gitu loh. Memang kalau di Amerika mau jadi waiter seumur hidup pun banyak waiter yang professional waiter, mereka kerja di fine dining restoran sebulan bisa dapat 6.000 or whatever, banyak gitu loh. Dan mereka nggak gengsi, dan mereka itulah kehidupan mereka, kerja 2 bulan, entar liburan 2 minggu, kerja lagi gitu loh. That's their life and it's fine gitu loh. Tapi saya mikir saya perlu sesuatu gitu. So akhirnya saya bilang iya, saya ambil. Mulailah training saya di situ. Gitu. Wow. Oke, jadi pembelajaran untuk belajar jadi sushi chef itu berapa lama? Saya kebetulan tadi mana orangnya yang bilang bercanda. Cukup cerdas. 2 kali chef, 2 kali. Enggak, jadi enggak bercanda. Jadi saya gini, saya gimana ya? Jadi saya mendapat sebuah pekerjaan, saya sangat appreciate. Tapi on the other hand, saya sangat takut kehilangan pekerjaan tersebut. Ya. Jadi saya di-train untuk jadi sushi chef. Kita dimulai dari buat nasi. Ya, dan buat nasi itu tidak mudah. Nasi sushi ya. Kita bukan bikin nasi pakai rice cooker. Kita bikin masak nasi sushi, ngaduknya dan lain sebagainya. Dan juga kupas kentang dan membantu si dishwasher. Jadi saya selalu berpacu dengan diri sendiri. Setiap kali dikasih task, saya harus bisa menyelesaikannya dengan baik dan dengan cepat. Sehingga selalu diberikan task baru. Okay. Jadi sama dia juga dipecut terus. Sehingga dites terus, sehingga level saya dalam training juga cepat. Sehingga sampai akhirnya benar-benar mulai potong ikan, rebus udang, dan lain sebagainya. Ya, pembelajaran, kalau dibilang pembelajaran berapa lama, selama jalan kita selalu pasti masih belajar, gitu loh. Jadi sampai saat ini pun dalam dunia kuliner saya merasa selalu kita belajar gitu. Saya still student gitu, karena dunia kuliner itu banyak bahan baru, banyak teknik memasak baru, banyak alat masak baru gitu loh, yang kita mesti keep up gitu loh. So. Oke, wow, menarik Chef. Terus waktu di Amerika sendiri, tadi waktu sudah menjadi belajar sushi, next stepnya apa Chef? Untuk waktu aku udah belajar sushi nih gitu, dan next stepnya? Akhirnya jadi saya itu disponsor oleh restoran tersebut untuk mendapat green card, permanent residency. So I have an American green card dari employment. Nah, nggak banyak yang orang bisa punya gini, ya. Jadi saya mempunyai skill yang warga negara Amerika tidak punya. Hitungnya gitu. Karena sushi chef. Kalau chef biasa, warga negara Amerika banyak. Iya, betul. So saya akhirnya dapat green card. Gak lama kemudian, owner saya juga lihat saya orangnya pengen belajar terus. Terus dia akhirnya bilang, kalau kamu mau berhenti dan venture somewhere else, nggak apa-apa. Dan saya akhirnya mengambil pekerjaan, setelah satu restoran lagi, saya mengambil pekerjaan menjadi cook untuk French restaurant fine dining. Jadi saya banting setir dari Jepang ke French. Dari Jepang ke Prancis. Ya. Setelah menjadi, boleh dibilang, salah satu sushi master di Houston, Texas, saya balik ke dapur, become nobody lagi, dari bawah lagi, untuk belajar sesuatu yang baru. Dan selama karir saya, sebelum akhirnya menjadi seorang executive chef, ya, sebelum menjadi executive chef, dalam hampir 3,5 tahun itu saya punya 2 pekerjaan. 40 jam dan 40 jam.
Jadi kalau restoran yang ini Northern Italian, yang satunya lagi adalah Hawaiian cuisine, Californian Hawaiian cuisine. Ternyata Northern Italian ini terlalu fine dining, they didn't make it gitu loh, nggak survive. Saya kerja di tempat lain lagi, ambil molecular gastronomy, ya. Jadi tahun 2005 itu saya sudah main dengan molecular gastronomy dengan you name it lah, liquid nitrogen and all that stuff. Kita udah main gitu loh di 2005. Nah, sampai akhirnya di 2007 itu my first job menjadi seorang executive chef. Di mana sebelumnya saya di seafood fine dining restaurant menjadi sous chef gitu. Jadi that's to cut the story short. Ya, di US. Oke. Wow, keren. Oke. Nah, berarti waktu di Amerika tuh chef, kan sebenarnya kan sudah ini ya, sudah kerasan gitu ya, sudah menjadi eksekutif chef gitu. Nah, terus apa yang membuat Chef Juna kembali ke Indonesia? Oke, jadi 2009 saya pulang ke Indonesia untuk pertama kalinya dalam 12,5 tahun. Wow. Ya. Vacation ke negara sendiri. Oke. Setelah 12,5 tahun tidak pulang ke Indonesia sama sekali. Yeah. Dan hampir dibilang hampir tidak bisa bahasa Indonesia karena 7 tahun terakhir saya di sana sudah tidak punya teman, 6 tahun terakhir sudah tidak punya teman orang Indonesia. Orang Indonesia, ya. So, pasti ada yang nanya, sama ibu ngomong apa? Ibu saya ngomong bahasa Belanda, saya jawab bahasa Inggris. Ya, ya saya pulang ke Indonesia, saya lihat restoran di Indonesia segala macam, jalan-jalan. Saya balik lagi ke Amerika setelah liburan itu, ternyata friends apa segala macam, ada yang membuka restoran di Indonesia yang saya juga lupa. Saya pernah ketemu mereka pada saat saya di Indonesia itu, mau membuka sebuah restoran. Oke. Dan mereka mencari chef. Mereka pada saat itu temenan dengan pacar saya pada saat itu, yang saya baru ketemu pada saat pulang ke Indonesia itu. Wow. Ya kalian tentu semuanya tahu lah. Ya. Akhirnya mereka menghubungi saya di Amerika. Okay. Mereka kirimin tiket, taruh saya untuk pulang ke Indonesia lagi, taruh saya di hotel. Kita sebutnya food tasting. Jadi dalam 4 hari itu saya masak buat mereka segala macam. Terus at the end of the fortnight masak buat mereka, mereka tiba-tiba, ya saya juga tahu sih ini pasti ada sesuatu gitu. Cuman saya nggak tahu kalau bakal secepat itu gitu. Ini kita mau buka di restoran. So we want you to be the executive chef. Yeah. Karena kita pengen highlight chefnya dan juga head of mixologist-nya. Dimana menurut saya pada saat 2010 itu sesuatu yang sangat berbeda. Di Indonesia orang pada saat itu ya, jangan ada yang no offense ya. Pada saat itu orang ke restoran tuh hanya ngelihat siapa yang punya atau artis mana yang nongkrong di sana gitu. Ya. So, jadi para bosses, owner saya itu mau merubah caranya itu dengan meng-highlight saya sebagai executive chef-nya dan Carson pada saat itu, bule Amerika, yang menjadi head mixologist-nya. Terus saya berpikir, wah, this is the right way nih. Karena pada saat saya liburan ke Indonesia, saya ngelihat restoran-restoran itu way-nya salah gitu loh. Orang ke sana bukan because of the food, because of tempat nongkrong gitu. Ya. Akhirnya saya agree. Dan pulanglah saya ke Indonesia, cuma dikasih waktu 10 hari apa 11 hari gitu untuk pack all my bags selama 13 tahun di sana. Oh anyway, saya pulang ke sini, bangunlah kita restoran. Saya yang desain kitchennya dari nol dan lain sebagainya, menunya. Dan kenapa saya mau? Karena ya itu tadi, ingin membantu the F&B industry in Indonesia, terutama di Jakarta. Dan saya selalu punya pikiran, kalau ini tidak berjalan,
I can always go back to the States anyway, gitu loh. Nothing tulus ya. Ya, nothing tulus. I have my green card. I can go back anytime, gitu loh. Ya. Jadi, dan juga pada saat itu mempunyai pacar orang Indonesia lah yang ada di Jakarta. Jadi mau nggak mau ya, tambahan ini alasan. Siapa? Komennya, Chef, siapa pacarnya, Chef? Tahu lah pada zaman itu. Aduh, ada yang bilang gini, sombong juga lu, Chef, tapi gue suka. Sombongnya kenapa coba? Lo kan cerita sebenarnya. Ya. Betul. Dan banyak yang kita fast forward di mana jatuh bangunnya tuh banyak, jatuhnya lebih banyak sebenarnya. Ya. Kalian tuh ngelihatnya sekarang yang udah, oh Chef Juna terkenal, ada di TV, dapat endorse ini, iklan ini. Itu yang kalian lihat sekarang. Kalian lihat 11 tahun yang lalu, oh